Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Pamungkas dengan NIM 2024101110 dari kelas Data Mining A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas yang saya kerjakan mengenai modul 7 praktikum Data Mining, yaitu tentang Naive-Bayes Classification. Nah, untuk soal dalam modul ini yaitu lakukan dan jelaskan klasifikasi Naive-Bayes pada dataset adult.csv dengan ketentuan langkah-langkah sebagai berikut. Di sini ada proses data preprocessing dengan soal yang pertama yaitu load dataset adult.csv dan buang fitur yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Yang kedua, batasi dataset hanya pada data yang memiliki umur 25-40 tahun. Yang ketiga, cek tipe data pada masing-masing fitur dan encoding bila diperlukan. Yang keempat, cek data null dan data duplicate. Yang kelima, handling misvalue dan handling duplicate data jika diperlukan. Yang keenam, cek data outlier dengan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing fitur. Yang ketujuh, handling outlier jika diperlukan. Yang kedelapan, normalisasikan data menggunakan normalisasi min-max. Nah, sebelum menjawab soal-soal tersebut, kita perlu melakukan import beberapa library yang dibutuhkan. Di sini terdapat import NumPy yang digunakan sebagai manipulasi array-nya, ada import pandas untuk manipulasi data atau nantinya untuk membuat data frame-nya. Ada from sklearn cluster import k-means digunakan ketika clustering datanya. Ada from sklearn preprocessing import min-max scalar digunakan untuk proses normalisasi. Ada from sklearn preprocessing import label encoder digunakan ketika proses encoding. Ada from sklearn model selection import train test split digunakan untuk nge-split atau membagi dataset menjadi data training dan data testing. Ada from sklearn Naive-Bayes import Gaussian NB sebagai model klasifikasi algoritmanya. Ada import Seaborn dan import matplotlib yang digunakan untuk visualisasi datanya. Setelah mengimport semua library yang dibutuhkan, kemudian kita perlu untuk mengupload file CSV yang digunakan. Di sini menggunakan adult.csv, lalu ketika sudah terupload 100%, maka bisa digunakan untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya. Untuk soal yang pertama, load dataset adult.csv dan buang fitur yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Nah, untuk load datanya di sini perlu untuk membuat variabel yang digunakan untuk menampung hasil dari proses load data menggunakan function read.csv dari library pandas, kemudian memasukkan file csv-nya yaitu adult.csv, kemudian di print. Nah, ini merupakan data yang ada dalam dataset adult.csv dengan banyak kolom 15 dan ada 48.800 data. Setelah itu, untuk fitur yang tidak dibutuhkan jika dilihat dari kolom, maka semua kolom ini bisa digunakan untuk proses clusteringnya. Namun jika dilihat dari barisnya, di sini terdapat data yang bertanda tanya, yang jika diartikan ini bisa memiliki arti sebagai data kosong. Maka hal ini bisa dihapus. Nah, untuk menghapusnya, sebenarnya di sini saya melakukan replace data. Untuk data yang bertanda tanya atau data kosongnya menjadi data none, lalu in place sama dengan true, yang nantinya agar hasil dari olah datanya itu bisa langsung tersimpan kembali ke dalam data frame di from data ini. Kemudian untuk menghapus data yang bertanda tanya ini, saya di sini menggunakan fungsi dropna. Fungsi dropna ini untuk menghapus semua baris atau kolom yang berisi none atau kosong. Nah, karena di sini yang ingin dihapus adalah baris, jadi eksisnya sama dengan 0, lalu in place sama dengan true. Setelah itu di print. Nah, setelah di print, yang tadinya datanya
ada 48.842 data, di sini menjadi 45.222 data, setelah menghilangkan data yang kosong tadi. Kemudian soal yang kedua, batasi dataset hanya pada data yang memiliki umur 25-40 tahun. Nah, untuk membatasi dataset dengan kriteria yang diminta, di sini saya membuat variabelnya terlebih dahulu untuk menampung datanya, kemudian memilih datanya dengan memasukkan data frame yaitu df raw data, kemudian nama variabelnya yaitu age dengan rentan 25-40 tahun atau age lebih dari 25 tahun dan age kurang dari 40 tahun. Setelah itu di print. Lalu ini sudah dipilih berdasarkan umur dari 25-40 tahun dan menghasilkan banyak data 19.243. Setelah itu soal yang ketiga, cek tipe data pada masing-masing fitur dan encoding bila diperlukan. Nah, untuk mengecek tipe datanya bisa menggunakan metode types. Nah, terdapat dua tipe data yang berbeda di sini, yaitu ada integer 64 dan objek. Nah, untuk menyamakan tipe data tersebut, kita perlu melakukan encoding data. Nah, sebelumnya di sini saya mengelompokkan terlebih dahulu mana data yang merupakan tipe data objek dan mana data yang merupakan tipe data integer 64. Dengan membuat variabelnya untuk menampungnya, lalu menggunakan select types. Setelah itu select types ini digunakan untuk melihat data mana yang memiliki tipe data objek dan data mana yang memiliki tipe data integer 64 sesuai kolomnya. Setelah itu membuat variabel encode df untuk menyimpan perubahan data frame yang telah dilakukan encoding nantinya, dan supaya tidak mengubah data frame yang awal menggunakan metode copy, lalu membuat variabel encode yang digunakan untuk merepresentasikan function label encoder yang akan digunakan dalam encoding. Setelah itu melakukan proses encoding menggunakan function label encoder yang ada di dalam variabel encode. Ini variabel encode, lalu fit transform pada kolom yang bertipe data objek. Setelah itu print. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Yang data yang sebelumnya, di sini terdapat data work class, yang mana data work class ini merupakan berisi private, ada local gov, federal gov, menjadi data integer atau data yang dikategorikan sebagai integer. Nah, setelah itu nomor 4, cek data null dan data duplicate. Untuk mengecek data null atau missing value, di sini menggunakan isnull.zoom untuk melihat jumlah missing value dari tiap kolomnya. Lalu fungsi isnull ini berfungsi untuk memeriksa apakah data frame ada nilai nolnya atau tidak. Jika ada, akan ditampilkan dalam bentuk boolean true dan false. Lalu untuk sum ini digunakan untuk menghitung ada berapa banyak missing value yang ada dalam datanya. Nah, hasilnya dari semua kolom tidak ada data yang memiliki missing value. Lalu untuk mengecek duplicate, menggunakan metode duplicate dan sum, sama seperti yang missing value tadi. Nah, hasilnya di sini terdapat 16 data duplicate, jadi perlu dilakukan handling.
Nah, untuk melakukan handling duplikat data, selanjutnya untuk proses modelingnya, lakukan modeling dengan data test size 20%, 25%, dan 30%, serta tampilkan hasil skor akurasi. Setelah itu, di sini terdapat perhitungan manual. Dengan melakukan modeling secara manual, klasifikasi menggunakan naive Bayes berdasarkan dataset dummy jodoh naive Bayes dataset.xls. Setelah itu, tentukan hasil keputusan sesuai pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data pinterpol, tajir, baik, dan jempol. Yang kedua, bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data biajasi, dan biajasi. Yang ketiga, bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data biajasi, agak tajir, toksik, dan biajasi. Menggunakan metode drop duplicates, kemudian di in place, dan hasilnya adalah seperti ini. Data yang tadinya ada 19.243 baris atau data menjadi 19.227 karena dikurangi dengan 16 data yang duplikat tadi. Setelah itu nomor 6, cek data outlier dengan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing fitur. Nah, untuk mengecek data outlier, di sini saya menggunakan LD figure yang digunakan untuk membuat figure atau page buat objek visualisasinya, kemudian menggunakan metode box plot yang ada dalam library Seabird. Nah, di sini saya mengambil data pada kolom yang memang bertipe integer karena data lain merupakan data bertipe objek yang dikategorikan menjadi integer karena data tersebut menjadi sebuah data kategorikal sehingga data tersebut tidak memiliki outlier. Nah, selanjutnya di show. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, karena proses visualisasi outlier data yang dilakukan hanya menampilkan satu kolom data yang membentuk sebuah box plot, yaitu kolom FNLWGT ini, di mana box plot ini merupakan kumpulan data numerik berdasarkan nilai kuartilnya dan yang lain tidak membentuk sebuah box plot, maka tidak bisa dilakukan handling. Karena proses handling menggunakan interkuartil ini menggunakan data atau nilai kuartil. Nah, selanjutnya melakukan handling outlier-nya. Di sini menggunakan interkuartil. Lalu buat variabelnya terlebih dahulu, yaitu variabel Q1 yang isinya adalah kolom FNLWGT di data frame encodef yang ingin di-handling outlier-nya dengan menggunakan quantile dan dengan nilai 0,25 atau 25%. Setelah itu sama dengan Q1, membuat variabel Q3 dengan kuantil 0,75 atau 75%. Kemudian dihitung IQR-nya dengan mengurangi Q3 dengan Q1. Setelah itu, ini untuk menampilkan Q1, Q3, dan QR-nya. Setelah itu, membuat variabel no outlier df untuk menyimpan perubahan pada data frame-nya. Lalu di sini seleksi data dengan batas atau rentan, atas dan bawah. Di sini menggunakan batas data pada kolom FNLWGT lebih dari Q1 dikurangi IQR dan data pada kolom FNLWGT kurang dari Q3 ditambah dengan IQR. Setelah itu tampilin visualisasinya dalam bentuk box plot menggunakan shape. Nah, yang nantinya ini digunakan untuk nampilin ada berapa banyak baris dan kolom yang ada dalam data frame. Nah, hasilnya akan seperti ini dengan nilai Q1-nya adalah ini, Q3 ini, dan IQR-nya ini.
sehingga menghasilkan visualisasi seperti ini. Nah, di sini menjadi data pada data frame-nya menjadi 17.977 data atau baris. Yang ke-8, normalisasikan data menggunakan normalisasi min-max. Nah, untuk caranya adalah sebagai berikut. Pertama, membuat variabelnya terlebih dahulu, yaitu normalisasi df untuk menyimpan perubahan pada data frame yang telah dinormalisasi nantinya. Dan supaya tidak mengubah data yang awal, kita menggunakan metode copy. Setelah itu, membuat variabelnya terlebih dahulu, yaitu variabel scalar yang digunakan untuk merepresentasikan function min-max scalar yang akan digunakan dalam normalisasi, kemudian melakukan normalisasi menggunakan min-max scalar yang ada dalam variabel scalar pada data yang diambil dari kolom integer menggunakan fit transform. Setelah itu di print. Nah, hasil dari normalisasi min-max ini, data yang memiliki tipe data integer yaitu data age, kolom age, lalu ada kolom FNLWGT, lalu ada kolom educational 6, lalu ada capital gain, lalu ada capital loss, dan hours per week. Nah, untuk yang lain tidak dilakukan normalisasi min-max karena merupakan data objek yang dikategorikan. Selanjutnya, hasil dari proses preprocessing tadi dimasukkan dalam variabel baru dan indeksnya diurutkan menggunakan reset index. Kemudian drop sama dengan true, lalu di print. Nah, data yang telah di preprocessing akan menghasilkan data seperti ini dan indeksnya telah urut. Jadi data yang memiliki 17.977 baris atau data, di sini terdapat indeks dari 0 sampai indeks ke 17.976. Kemudian lanjut ke proses modelingnya. Lakukan modeling dengan data test size 20%, 25%, dan 30%, serta tampilkan hasil skor akurasinya. Nah, pertama-tama buat variabel X dan Y terlebih dahulu untuk memisahkan value atau atribut dengan kelasnya. Nah, untuk variabel X-nya ini untuk menampung value dari variabelnya nilai X-nya ini didapat dari slicing semua baris data dan semua kolom kecuali kolom terakhir, karena kolom terakhir merupakan kelas. Setelah itu, untuk variabel Y, variabel Y-nya ini digunakan untuk menampung kelasnya atau data targetnya yang didapat dari slicing semua baris dan kolom terakhir. Nah, setelah itu melakukan split pada variabel X dan Y untuk dijadikan sebagai data training dan data testing. Di sini terdapat variabel X train 1, variabel X test 1, variabel Y train 1, lalu ada Y test 1 yang digunakan sebagai nama variabelnya, lalu menggunakan function train test split, lalu memasukkan X dan Y, kemudian test size-nya 0,2 atau sesuai dengan permintaan soal, karena tadi soal data test size yang diminta itu 20% jadi 0,2, lalu menggunakan random state 100 sama dengan 100 yang berfungsi agar nantinya data yang di split akan tetap dan tidak berubah. Nah, karena di sini terdapat 3 test size yang berbeda, ada 20%, lalu ada 25%, lalu ada 30%, maka di sini variabelnya juga berbeda. Jika 20% menggunakan lambang strain 1 atau semua variabelnya ditambah dengan angka 1, lalu ada test size yang 25% atau 0,25 menggunakan variabel strain 2 dan seterusnya.
Lalu ada test size 30% atau 0,3 menggunakan X train 3 dan seterusnya. Nah, setelah itu di-run. Kemudian membuat variabel yang berisi function Gaussian NB yang digunakan untuk classification modelnya dan ditampung dalam variabel classification model 1. Lalu menggunakan .fit ini untuk memasukkan value datanya yaitu X-train 1 dan Y-train 1 yang nantinya akan digunakan sebagai data training pada saat melakukan classification model dengan menggunakan function Gaussian NB. Nah, setelah itu menampilkan skor testingnya dari masing-masing test size bisa menggunakan .score lalu memasukkan value atau variabel testingnya yaitu X T1 dan Y T1 kemudian di print. Nah, hasil dari skor akurasi dari data dengan size 20% yaitu 0,80. Kemudian untuk 25% sama seperti tadi, membuat variabelnya terlebih dahulu sebagai classification modelnya, lalu menggunakan .fit ini untuk memasukkan value datanya yaitu data X-train 2 dan Y-train 2 yang digunakan untuk data training dengan classification model menggunakan function Gaussian NB, kemudian menampilkan skornya menggunakan .score, lalu memasukkan value-nya atau variabel testingnya yaitu X test 2 dan Y test 2. Setelah itu di print. Nah, di sini hasilnya dari skor akurasi dari data dengan size 25% yaitu 0,80. Kemudian yang terakhir ada data dengan test size 30%. Sama seperti yang tadi, membuat variabelnya terlebih dahulu untuk classification model, lalu menggunakan .fit untuk memasukkan data value-nya yang akan dilakukan data training yaitu X-train 3 dan Y-train 3, kemudian menggunakan .score untuk memasukkan data yang akan digunakan sebagai testingnya yaitu X-test 3 dan Y-test 3. Lalu di print dan menghasilkan skor akurasi dari data dengan size 30% yaitu 0,79. Nah, setelah itu untuk soal perhitungan manual, untuk soal perhitungan manual, lakukan modeling secara manual, klasifikasi menggunakan naive Bayes berdasarkan dataset dummy jodoh naive Bayes dataset XLS. Nah, untuk datasetnya adalah seperti ini. Di dalam dataset ini ada 20 data dengan 4 atribut yaitu kecerdasan, harta, perilaku, dan kesetiaan, dan kelasnya atau keputusan. Nah, untuk kelasnya sendiri terbagi menjadi 2 kelas, yaitu ada kelas lamar dan dipikir dulu. Nah, dengan banyaknya data yang ada dalam kelas lamar itu ada 10 data. Dan data yang kelas dipikir dulu ada 10 data juga. Setelah itu ke soal yang selanjutnya, tentukan hasil keputusan sesuai pertanyaan berikut. Bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data Pinterpol, tajir, baik, dan jempol? Lalu bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data B ajasi, B ajasi, B ajasi, dan B ajasi? Lalu bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data B ajasi, agak tajir, toksik, dan B ajasi? Nah, untuk menjawab data soal tersebut, sini saya telah menghitungnya menggunakan untuk membuat keputusannya menggunakan Bayes teorema, yaitu P CA sama dengan P A per C dikali dengan PC dibagi dengan PA. Lalu untuk keputusan atau kelasnya
dengan data yang seperti ini, kita bisa menentukan probabilitas priornya dengan data 10 untuk kelas gas lamar, yaitu kan tadi datanya 10 dan jumlah datanya itu ada 20, jadi 10 per 20 menjadi 0,5. Lalu untuk kelas HAM dipikir dulu, datanya juga ada 10 per jumlah semua datanya yaitu 20, yaitu ada 0,5. Jadi untuk semua kelasnya memiliki probabilitas prior 0,5 dan 0,5. Lalu langsung saja ke soalnya. Soalnya tadi yang pertama yaitu bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data Pinterpol, tajir, dan baik dan jempol. Nah, dari kriteria yang disebutkan dalam soal ini berdasarkan atributnya, yaitu dengan kriteria Pinterpol, dia itu masuk ke dalam atribut kecerdasan. Lalu ada kriteria tajir, dia masuk ke dalam atribut harta. Lalu ada kriteria baik, dia masuk ke dalam atribut perilaku. Lalu ada kriteria jempol, dia masuk ke dalam atribut kesetiaan. Nah, sebelum menentukan keputusan hasil klasifikasinya, terlebih dahulu kita menghitung berapa probabilitas priornya terlebih dahulu dari masing-masing kriteria. Untuk kriteria Pinterpol di sini karena dari kelas gas lamarnya itu terdapat 9/10, maka probabilitas priornya didapatkan 0,9. Lalu untuk kriteria tajir dari atribut data di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, jadi 0,5. Lalu ada kriteria baik dari perilaku, di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 0,5 juga. Lalu untuk yang terakhir ada kriteria jempol dari atribut kesetiaan. Untuk jempol dari kesetiaan dan kelas gas lamar di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jadi 0,7. Nah, setelah itu dari kelas gas lamar ini didapatkan probabilitas posteriornya dengan mengalihkan semua probabilitas prior dari semua kriteria didapatkan menjadi 0,1575. Nah, setelah itu menghitung yang kedua, yaitu dengan keputusan atau kelas yang dipikir dulu. Untuk kriteria Pinterpol, dari keputusan atau kelas yang dipikir dulu, dia memiliki data 1/10, yaitu 0,1. Lalu untuk tajir dari atribut data, dia memiliki banyak data sebanyak 2/10, jadi 0,2. Lalu untuk kriteria baik dari atribut perilaku, dia memiliki data sebanyak 2/10, jadi 0,2. Setelah itu untuk kriteria jempol dari atribut kesetiaan, dia memiliki data sebanyak 1, 2, 3, 3/10, jadi 0,3. Nah, setelah itu menghitung probabilitas posteriornya dengan mengalihkan semuanya menjadi 0,0012. Nah, setelah itu setelah mendapatkan probabilitas posteriornya, kita menghitung nilai Bayes untuk mendapatkan keputusan dari hasil klasifikasinya. Di sini untuk menghitung nilai Bayesnya,
nilai probabilitas posteriornya dikalikan dengan nilai probabilitas prior dari kelas masing-masingnya. Nah, di sini untuk kelas lamar didapatkan nilai 0,07875, sedangkan untuk kelas dipikir dulu didapatkan 0,0006. Jadi karena nilai Bayes yang didapatkan dari kelas gas lamar lebih besar dari kelas yang dipikir dulu, maka keputusan yang diambil ketika ada data baru nantinya bisa diklasifikasikan sebagai gas lamar. Lalu yang soal kedua, yaitu bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data B ajasi, B ajasi, B ajasi, dan B ajasi. Untuk soal yang kedua ini, caranya seperti soal yang pertama tadi, menentukan nilai probabilitas priornya terlebih dahulu dari masing-masing kriteria dan atributnya. Di sini terdapat kriteria Piaget dari kecerdasan didapatkan ada 1/10 data, jadi 0,1. Lalu Piaget dari harta kita bisa mendapatkan 4/10, jadi 0,4. Lalu ada Piaget dari perilaku, kita bisa mendapatkan data 3/10, jadi 0,3. Lalu ada Piaget dari kesetiaan, kita bisa mendapatkan data probabilitas prior sebanyak 3/10 juga, jadi 0,3. Setelah itu menghitung probabilitas posteriornya dengan mengalihkan semuanya, yaitu menjadi 0,0036. Nah, sedangkan untuk kelas yang dipikir dulu, dari kriteria Piaget dengan atribut kecerdasan, kita bisa mendapatkan 9/10 data, jadi 0,9. Kemudian ada Piaget dari kriteria Piaget dari atribut harta, kita bisa mendapatkan 3/10, jadi 0,3. Lalu ada Piaget dari atribut perilaku, kita mendapatkan data 4/10, jadi 0,4. Lalu ada data Piaget dari atribut kesetiaan, kita bisa mendapatkan 7/10 menjadi 0,7. Nah, setelah itu dihitung probabilitas posteriornya menjadi 0,0756. Nah, setelah didapatkan probabilitas posteriornya, maka dikalikan dengan probabilitas prior dari masing-masing kelasnya. Di sini untuk kelas yang gas lamar didapatkan 0,0018, dan untuk kelas yang dipikir dulu didapatkan nilai 0,378. Nah, karena dari kelas yang dipikir dulu nilainya lebih besar, maka nantinya jika ada data baru bisa diklasifikasikan sebagai yang dipikir dulu. Nah, setelah itu untuk soal yang ketiga, bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data Piaget, agak tajir, toksik, dan Piaget. Caranya seperti dua soal yang sebelumnya, dilihat dari kriteria dan atributnya. Di sini kriteria Piaget dari atribut kecerdasan didapatkan nilai 0,1, kemudian kriteria agak tajir dari atribut harta didapatkan nilai 1, yaitu 0,1. Lalu dengan kriteria toksik dari atribut perilaku, toksiknya ada 2 nilai dari 10, maka didapatkan nilai 0,2. Nah, untuk yang terakhir, kriteria Piaget dari atribut kesetiaan didapatkan 3/10, jadi 0,3. Nah, setelah itu dihitung probabilitas posteriornya dengan mengalihkan semua probabilitas
prior yang telah didapatkan dari semua kriteria menjadi 0,0006. Setelah itu menghitung probabilitas prior dari masing-masing kriteria dan atribut berdasarkan kelas yang kedua, yaitu kelas yang dipikir dulu dengan kriteria B adjacent dari kecerdasan. Di sini terdapat 9 data per 10 jadi 0,9, lalu agak tajir dari Warta terdapat 5 per 10 jadi 0,5, lalu ada toksik dari perilaku ada 4 per 10 menjadi 0,4, lalu ada BAJC dari kesetiaan. BAJC dari kesetiaan terdapat data 7 data dari per 10 menjadi 0,7. Nah, untuk menghitung probabilitas posteriornya bisa dengan mengalikan semua data probabilitas priornya. Di sini didapatkan nilai 0,126. Nah, dari sini kita bisa menghitung nilai biasnya untuk melakukan keputusan. Dari nilai bias dengan kelas yang keselamar, kita bisa mendapatkan nilai 0,003, lalu nilai bias dengan kelas dipikir dulu, kita bisa mendapatkan nilai 0,063. Nah, jika dilihat dari nilai biasnya, karena nilai bias dari kelas yang dipikir dulu lebih besar dari kelas keselamar, maka bisa dipastikan atau kemungkinan nanti data baru yang akan diklasifikasikan itu memiliki kelas yang dipikir dulu. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.